Halo geng, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini gua akan membahas teknik bertarung dari para petinggi Touman. Bukan hanya sekedar gelut biasa, ternyata masing-masing dari karakter Tokyo Revenger memiliki gaya teknik bertarungnya tersendiri. Seperti apa saja sih gaya teknik bertarung para petinggi Touman? Sebelum gue mulai membahas, gue mau ingatin kalau ini adalah konten spoiler yang dimana beberapa seri manganya belum dianimasikan. Oke geng, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan. Yang pertama adalah pahlawan kita semua, yaitu Takemichi. Takemichi masuk ke dalam list dikarenakan Takemichi adalah kapten divisi 1 setelah Baji tiada. Banyak orang yang mengira kalau Takemichi adalah karakter yang lemah, tapi bagi admin, Takemichi mempunyai pertahanan tubuh yang lumayan kuat. Asal dari pertahanan tubuh Takemichi tersebut adalah dikarenakan tekadnya untuk mengubah masa depan. Takemichi bahkan mampu bangkit berkali-kali setelah dihajar oleh Taiju Shiba. Takemichi ketika melawan Taiju Shiba menggunakan teknik bertarung jalanan atau biasa disebut Street Fighter. Takemichi bahkan mampu membuat Taiju bertekuk lutut berkat pukulan yang dia daratkan sebelumnya. Takemichi juga berhasil memojokkan Kisaki dengan teknik bertarung jalanannya tersebut. Teknik kedua Takemichi adalah Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu adalah teknik mengunci lawan dan menekannya. Teknik ini efektif bisa mengakhiri pertarungan dengan sangat cepat. Terlihat ketika Takemichi mengalahkan Kiyomasa dengan salah satu teknik chokehold Jiu-Jitsu. Chokehold adalah sebutan untuk mengunci leher musuh. Haitaniran bersaudara juga memakai teknik Jiu-Jitsu, namun gerakan yang sering mereka gunakan adalah knibar dan armbar. Teknik itu berhasil mematahkan kaki Engri dan juga lengan dari Hakai. Yang kedua adalah Keisuke Baji. Teknik pertama Baji adalah Weapon Master. Weapon Master adalah teknik bertarung menggunakan senjata tajam atau tumpul. Baji menggunakan teknik ini ketika dia berhadapan melawan 50 pasukan Kisaki seorang diri. Dengan sebatang pipa besi, Baji bisa mengalahkan 50 orang tersebut. Tidak mudah untuk mengalahkan 50 orang sendirian meskipun memakai senjata. Butuh konsentrasi yang kuat dan pergerakan yang cepat untuk bisa mengalahkan 50 orang tersebut. Yang kedua adalah Karate. Ketika Baji kecil, Baji pernah satu dojo dengan Maiki. Baji sampai remaja tetap memakai teknik karate, namun teknik karatenya tersebut dipadukan dengan gaya bertarung jalanan. Yang ketiga adalah Ryugu Chiken alias Draken. Draken dalam seri manga dan animenya lebih sering terlihat menggunakan pukulan dibandingkan tendangan. Ketika Draken berhadapan dengan Hanma dan pasukannya, terlihat Draken menggunakan gaya kuda-kuda seorang boxing, yang juga digunakan oleh Osanai. Pukulan dari Draken sangatlah kuat, dia bahkan bisa menerbangkan Hanma hanya dengan sekali pukul. Draken adalah kebalikan dari Maiki. Maiki lebih sering terlihat menggunakan tendangan dibandingkan pukulannya, sementara Draken lebih sering menggunakan pukulannya dibandingkan dengan tendangannya. Yang keempat adalah Sano Manjiro alias Maiki. Maiki dalam seri manga dan animenya sering menggunakan tendangan petirnya untuk mengalahkan musuh. Teknik yang digunakan Maiki adalah karate. Karate dalam bahasa Jepang berarti tangan kosong. Atlet karate hanya menggunakan kekuatan tubuhnya, terutama tangan dan kaki. Namun, Maiki dalam seri manga dan juga animenya terlihat lebih sering menggunakan kakinya dibandingkan tangannya. Hanya orang terkuatlah yang bisa menangkis tendangan dari Maiki, seperti Hanma dan juga Izana. Yang kelima adalah Mitsuya. Mitsuya dalam seri manga dan animenya terlihat menggunakan teknik bertarung jalanan. Teknik ini mungkin adalah teknik yang umum dalam serial Tokyo Revenger. Namun, kekuatan fisik Mitsuya sedikit berbeda dibandingkan petarung jalanan yang lain. Mitsuya akan bertambah kuat jika dia mencoba melindungi orang terdekatnya. Ketika dia berhadapan dengan Taiju Shiba, terlihat Mitsuya bisa mengimbangi pertarungan tersebut. Namun, karena Mitsuya dicurangi oleh Inui, maka Mitsuya terpaksa harus kalah dalam pertarungan itu.
Yang keenam adalah Nahoya atau Smiley. Dalam seri manga dan animenya, Smiley sama seperti Mitsuya, yaitu menggunakan teknik bertarung jalanan. Smiley juga sedikit lebih kuat dari petarung jalanan yang lain. Namun, saudara kembar dari Smiley yaitu Angry sedikit berbeda. Angry ketika memasuki mode menangis, maka dia akan 100 kali lebih kuat dari Smiley. Teknik bertarung Angry tetap sama, yaitu teknik bertarung jalanan. Namun, ketika memasuki mode menangis, kecepatan dan kekuatan dari Angry meningkat drastis. Angry dalam kondisi kaki cedera mampu meningkatkan kecepatan dan juga kekuatannya. Angry bahkan membalikan keadaan dan mengalahkan teknik wrestler milik Muto. Yang ketujuh adalah Yasuhiro Muto. Muto dalam seri manga dan animenya terlihat menggunakan teknik wrestler atau pegulat. Teknik ini sering kita lihat di acara SmackDown. Gulat adalah kontak fisik antara dua orang di mana salah satu pegulat harus menjatuhkan atau dapat mengontrol musuh mereka. Muto memiliki tubuh yang sedikit lebih besar dari kapten divisi lainnya. Oleh karena itu, dia lebih suka menggunakan teknik gulat ini untuk menghabisi musuh-musuhnya. Teknik ini sangat berbahaya dikarenakan bisa menimbulkan cedera serius, bahkan bisa menyebabkan kematian pada si korban. Di episode 9 Tokyo Revenger, kalian bisa melihat Muto membanting bahkan melempar musuhnya. Ketika melawan Angry, dia juga melakukan hal yang sama, yaitu mencoba membanting Angry ke tanah. Namun sayangnya, dia akhirnya kalah oleh Angry yang saat itu memasuki mode menangis. Yang kedelapan adalah Kazutora. Kazutora dalam seri manga dan animenya lebih sering terlihat menggunakan senjata tumpul dibandingkan pukulannya. Ketika berhadapan dengan Maiki, Kazutora menggunakan pipa besi kesayangannya. Alasan kenapa Kazutora memakai pipa besi tersebut adalah karena dia sadar akan perbedaan kekuatan Maiki dengan dirinya. Pipa besi kesayangan Kazutora tersebut juga pernah memakan korban, yaitu Shinichiro Sano. Sebenarnya fisik Kazutora juga lumayan kuat. Dia pernah mengalahkan Hansen, sang panitia pertarungan, hanya dengan beberapa pukulan. Yang terakhir adalah Pachin. Di episode 7 diperlihatkan Pachin berhadapan melawan Osanai. Di situ kita bisa melihat betapa cupunya Pachin ketika melawan Osanai. Gaya teknik bertarung Pachin adalah boxing. Namun, teknik dan kekuatan Pachin tersebut sangatlah lemah. Pachin dikalahkan oleh Osanai yang saat itu juga memakai teknik boxing. Gerakan boxing Osanai jauh lebih sempurna dibandingkan Pachin. Pachin bahkan tidak bisa menghindar atau memblok pukulan dari Osanai, yang mengakibatkan dirinya kalah begitu saja dengan sangat mudah. Berbeda dengan Jepang, pelajar di Indonesia lebih dominan menggunakan senjata tajam, batu, dan juga ilmu kebal dalam bertarung. Tawuran adalah suatu kegiatan yang berbahaya untuk diri kalian dan juga orang lain. Jika kalian masih memaksakan untuk tawuran, setidaknya contohlah Jepang yang kebanyakan menggunakan tangan kosong. Kelebihan dari mempelajari teknik bela diri adalah untuk berjaga-jaga ketika diri kalian dalam bahaya. Oke geng, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang nantinya. Sampai jumpa.